Pemirsa, siapa di sini yang tanpa sadar sering mengonsumsi antibiotik? Wah, hati-hati ya, karena tak semua penyakit cepat mereda dengan hanya mengonsumsi antibiotik loh. Obat ini juga tak bisa dikonsumsi secara mandiri dan biasanya hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter. Ketika obat antibiotik digunakan dengan sembarangan, hasilnya pun tak akan efektif. Justru bisa membahayakan kesehatan tubuh kita nih. Mulai sekarang jangan asal konsumsi antibiotik ya, sebab antibiotik harus digunakan dengan jenis penyakit yang tepat serta dosis yang sesuai dengan kondisi setiap pasien. Selain tak efektif, antibiotik yang dikonsumsi secara berlebihan bisa merusak sistem imun. Wah, bahaya bukan? Lantas, benarkah hal ini? Hidup Sehat pagi ini akan mengupasnya bersama Profesor Dr. Ari Faryalsyam, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi dan hepatologi di Hidup Sehat pagi ini. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam kondisi baik dan juga sehat ya. Nah, pemirsa, tadi kita sudah melihat informasi mengenai meminum antibiotik. Nah, ini infonya tidak boleh terlalu sering-sering dan harus sesuai resepnya loh pemirsa. Karena kalau tidak mengikuti resep nih bisa jadi kenapa-kenapa sama tubuh. Dan hari ini kita mau membahas tuntas bersama narasumber kita. Ada Dokter Ari. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Margareta. Dokter spesialis penyakit dalam. Betul. Konsultan gastroenterologi ya dok. Oke dokter, hari ini apa kabar? Baik, alhamdulillah. Puji Tuhan. Nah dokter, sebelum kita membahas nih antibiotik hari ini, jangan lupa pemirsa untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar Instagram @hidupsehat.tv1. Nah dokter, tadi kita sudah melihat informasi antibiotik itu harus mengikuti resep. Betul. Ini ada fakta mitos dok. Konsumsi antibiotik tidak diperkenankan terus-menerus melewati batas ketentuan. Ini fakta atau mitos dok? Ya, fakta. Oke. Karena ini tadi ya, ada hal-hal yang memang kita mesti memberi perhatian nih dalam hal pemberian antibiotik ini. Salah satunya tadi itu bahwa antibiotik itu tidak boleh seenaknya aja. Kenapa tuh dok? Ya, pertama tadi yang kita takutkan adalah pengobatannya nanti tidak efektif. Misalnya dokter menganjurkan pengobatan sesuai resep 5 hari harus dihabiskan. Pasiennya hanya minum 3 hari. Bisa saja mungkin 3 hari ini sudah merasa membaik, tapi sebenarnya kumannya masih ada. Kan akhirnya kan jadi bisa aja kuman itu jadi kronis ke tubuh si pasien tersebut satu. Di satu sisi itu juga bisa menimbulkan kumannya nanti menjadi resisten terhadap antibiotik tersebut karena tidak tuntas. Di satu sisi kalau dia kebanyakan tentu akan ada efek sampingnya. Walaupun bagaimana antibiotik ini ya ada yang tentu bisa mengganggu ke ginjal, ada mengganggu ke liver kalau tidak digunakan pada tempatnya. Waduh, itu tadi dokter sebut ada yang disuruh 5 hari cuma 3 hari minum. Betul. Itu saya kayak pernah deh. Gitu. Nah dokter, tapi penelitian antibiotik ini itu kan membunuh kuman-kuman atau mikroba jahat ke tubuh ya. Kalau mikroba baiknya sendiri itu juga dibunuh atau gimana tuh dok cara kerjanya? Jadi ada yang namanya penyakit antibiotik associated diarrhea. Jadi pasien-pasien itu mengalami mencret setelah mengkonsumsi antibiotik. Oh, bisa gitu dok? Kita tahu bahwa memang di dalam tubuh kita ini, khususnya di usus besar itu banyak kuman-kuman baik ya, ada kuman-kuman baik. Jadi kalau tadi mengkonsumsi antibiotiknya itu kebablasan, maka kuman-kuman baik ini pun juga akan terbunuh. Apa yang terjadi? Berbagai macam penyakit bisa timbul. Yang jelas tadi itu, ada sering pasien diare, saya suka tanya dulu, ada minum antibiotik nggak? Oh iya dok, saya minum antibiotik. Kira-kira biasanya kalau untuk yang sakit gigi ya atau peradangan di telinga itu biasanya butuh waktu antibiotiknya lebih panjang, bisa 10 sampai 14 hari tergantung kondisinya. Nah itu biasanya itu yang bisa membunuh kuman-kuman baik tadi. Gejalanya tadi diare. Nah, jadi itu tadi yang saya bilang itu. Belum lagi faktor-faktor lain gitu loh. Jadi betul memang nggak boleh sembarangan deh bicara soal bagaimana mengkonsumsi antibiotik itu gitu. Nah dokter, tapi antibiotik itu bekerjanya bisa pilih-pilih nggak sih dok? Dia ada taraf kepintarannya nggak sih dok? Kalau misalnya sakit gigi gitu, dikasihnya antibiotik jenis apa itu bisa dok? Udah pasti. Jadi ini yang mesti juga masyarakat tahu ya bahwa ketika bicara soal infeksi itu ada infeksi bakteri, ya kan? Ada infeksi oleh jamur, ya, atau infeksi cacing itu juga termasuk infeksi. Kemudian oleh virus, ya kan gitu, ya. Kemudian parasit yang lain, ya gitu. Nah, ini yang mesti diketahui. Masing-masing itu
obatnya beda. Oke. Jadi nggak bisa disamain aja. Misalnya nih ada biasanya nih antar temen ya gitu ya. Dia kebetulan radang tenggorokan, antibiotik dari dokternya enak. Kebetulan dia diare misalnya, dia antibiotiknya kemarin masih ada nggak boleh. Itu nggak boleh, iya Dok? nggak boleh karena kumannya beda. Ya ada yang bakteri kayak saya bilang positif ya, kemudian ada kuman bakteri negatif gitu. Ada juga tapi mungkin TBC, tuberkulosis itu beda. Jadi sekali lagi masing-masing antibiotik itu bekerjanya sesuai dengan penyebab infeksinya itu apa. Jadi memang nggak boleh asal mengkonsumsi saja gitu loh. Oke, berarti nggak boleh campur-campur ya dok? Nanti Iya, antibiotiknya juga bingung nih dok ya? Betul. Nah dokter, ini ada fakta atau mitos yang beredar di masyarakat. Kalau konsumsi antibiotik terus-menerus itu bisa merusak warna pada gigi dan gusi. Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta, tapi terus terang aja ini memang yang berhubungan dengan penggunaan antibiotik yang namanya tetrasiklin yang diutusnya untuk pada anak-anak ketika sedang ada proses penumbuhan, kan dia gigi susu menjadi gigi tetap. Nah di situ tadi tuh, kalau di masa kecil tersebut sering mengkonsumsi tetrasiklin itu akan merubah warna gigi. Tapi terus terang saja tetrasiklin ini kan juga termasuk antibiotik yang tingkat resistensinya itu tinggi. Jadi umumnya juga kalau kita kasih obat itu pasien udah nggak sembuh lagi dalam tanda petik. Oleh karena itu sekarang jarang sekali kita menemukan lagi orang-orang yang mengalami komplikasi, misalnya giginya berubah warna akibat penggunaan antibiotik di masa kecil. Karena tetrasiklin ini sudah jarang sekali digunakan pada anak-anak. Tapi hanya tetrasilin ya dok ya? Tetrasiklin, ya walaupun juga dokter juga udah tahu ini akan mengganggu, jadi tidak diberikan lagi gitu. Tapi kalau sudah diberi pada usia dewasa ya giginya udah tetap ya nggak ada masalah mau diberikan tetrasiklin. Berarti itu ada kandungan korosifnya ya dok ya, tetrasiklin ini? Bukan tetrasiklin, dia merubah warna itu. Dia tidak merusak gigi, tetap utuh bagus, tapi warna giginya itu yang berubah. Gitu. Nah dokter, ini ada fakta mitos selanjutnya. Konsumsi antibiotik terus menerus ini bisa membuat penyakit gangguan pencernaan dan juga ginjal. Tapi dokter jangan dijawab dulu karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Hidup Sehat. Dan tadi ada informasi mengenai cara kerja obat. Dan sekarang kita mau membahas ya antibiotik lagi dok, masih yang tadi. Tadi ada fakta mitos dok. Konsumsi antibiotik terus-menerus ini bisa mengalami gangguan pencernaan hingga ginjal. Ini fakta atau mitos nih dok? Ya, ini fakta ya. Jadi sekali lagi saya mesti ingatkan bahwa penggunaan antibiotik itu ada batas waktunya. Ya, oke lah, ini yang paling lama misalnya kita bicara soal TBC paru-paru. Itu memang menggunakan antibiotik sampai dengan 6 bulan gitu ya. Tapi kalau infeksi yang radang, infeksi saluran pernapasan atas misalnya itu cukup 5 hari juga udah cukup misalnya gitu ya. Nah, jadi ini sekali lagi, kalau berkepanjangan bagaimana? Ya tadi yang saya bilang bahwa antibiotik itu pun juga pembuangannya ada di ginjal. Jadi memang bisa merusak ginjal. Bahkan ada beberapa antibiotik yang kita bilang masuk nefrotoksik. Jadi dia bisa, itu lebih hati-hati lagi antibiotik tersebut. Kemudian lagi hal tersebut, apakah mengganggu pencernaan? Ya, jadi ada beberapa antibiotik tuh pasien misalnya kelompok ciprofloxacin ya, saya sering mendapatkan pasien itu merasa minum obat itu malah jadi nggak nyaman. Ya, bahkan dia sampai muntah-muntah, atau metronidazol itu kemudian infeksi untuk infeksi karena di usus ya, infeksi usus itu pun juga seperti itu. Jadi memang betul ya ada beberapa obat-obatan apalagi kalau digunakan jangka panjang bisa juga mengganggu pencernaan. Tapi jangan dibalik, artinya begini, kalau memang dokter bilang oh Anda ini harus minum obat antibiotik ini selama 6 bulan tadi karena TBC paru-paru, ya harus tuntas. Nah, kalau nanti ternyata misalnya mual dia di minggu pertama atau 2 minggu pertama misalnya, balik lagi ke dokter, ngomong lagi sama dokter, sehingga nanti dokter mungkin ngasih obat untuk bagaimana mencegah jangan sampai mual muntah. Disesuaikan gitu loh. lagi ya dok, seringkali pasien ini merasa nggak nyaman langsung nyetop obat sendiri. Panik mungkin ya dok panik. Akhirnya baru beberapa hari dia datang ke dokter, terlambat. Nah ini itu yang peluang antibiotik itu mengalami resistensi bisa tuh di stop yang seperti itu gitu loh. Berarti kalau mengalami gangguan lebih baik konsul lagi ya dok? Segera ke dokter yang meresepkan, sampaikan gitu. Kalau memang ekstrim sekali udah stop, tapi besok atau paling tidak dalam beberapa hari itu langsung kontrol lagi ke dokternya. Karena sekali lagi jangan sampai pasien ini butuh antibiotik,
sudah terdiagnosis memang butuh antibiotik, kebetulan antibiotiknya tidak cocok kan pasiennya merasakan, oleh karena itu dia harus lapor ke dokternya agar dokter nanti mengganti antibiotik yang pas apa buat pasien tersebut. Oke, berarti gitu. kuncinya adalah komunikasi ya Betul, dok ya? Oke. ya, Nah betul. sekarang sesuai janji kita dok Ya, tadi siap. sama netizen, kita akan menjawab pertanyaan Ya. Instagram Ya. dari para netizen yang sudah komentar nih. Oke. Sudah ada 4 pertanyaan Oh, ya. terbaik dokter, Makasih, kita ya. baca dulu dari satu-satu dari Anlana.50746. Selamat pagi dokter, apakah seorang autoimun lupus Ya. boleh minum antibiotik Ya. sebagai obat tambahan untuk mengurangi gejala pada seorang lupus? Kemudian Ya. dari Glossy Ya, mungkin saya jawab satu-satu dulu ya. Husni.ahmad. Saya jawab satu-satu dulu ya. Kita pertama. baca dulu, Oh, Dok, baca dulu. boleh. Oke, siap. Dok, mau tanya, apakah kesemutan area tangan sampai jari setiap hari? Ya. Apa faktor utamanya? Kebetulan Oke. saya penderita CA tiroid dan sekarang konsumsi Etirox dan Evima Ya. 4 mg 12 kapsul. Sebelum minum Evima nggak Ya. ada kesemutan, Dok. Ya. Terima kasih. Panjang banget ini, Ya. Dok. Dari yang ketiga ada XXL BW XX_. Permisi dokter, saya ingin bertanya, kenapa obat antibiotik itu harus selalu sampai habis ya dok? Wah, ini bagus dok. Yang terakhir ada Narwans, dok saya sering konsumsi lansoprazol, tapi radang lambung belum sembuh sudah 3 tahun. Nafas terasa panas, sering sendawa dan buang angin. Apa berbahaya kalau keseringan minum obat kimia? Boleh dok, silakan dijawab satu-satu. Ya, jadi pertanyaan pertama tadi ya, jadi pasien SLE ya. Kalau pasien SLE atau tadi autoimun, itu akan mendapatkan obat-obat untuk menekan imunnya. Oke. Jadi relatifly pasien-pasien itu daya tahan tubuhnya rendah. Nah, kalau dia mengalami infeksi, harus mendapatkan antibiotik. Oke. Jelas, tapi bukan menghilangkan, tadi tujuan antibiotik menghilangkan gejala, bukan. Misalnya saya ambil contoh, ya karena tadi nih, daya tahan tubuhnya nggak lemah memang gara-gara ditekan ya, obat-obat untuk autoimunnya tersebut. Akhirnya dia terinfeksi, misalnya infeksi paru-paru. Nah, dia perlu antibiotik untuk membunuh kuman yang ada di dalam tubuh tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua, nah sekali lagi gini, ini kan obat jangka panjang ya, kebetulan ibunya menyebutkan menderita suatu kanker ya. Mendapat obat oleh dokternya. Nah, kemudian setelah obat yang ini kesemutan. Ini bisa saja berhubungan dengan obat tersebut. Jadi saran saya, ya baiknya memang ketemu lagi sama dokternya. Nanti dokternya menilai. Kalau dokternya merasa bahwa obat ini memang harus terus diberikan, mungkin bisa saja dokternya memberikan obat untuk mengurangi rasa kesemutan. Atau sebaliknya, kalau memang ini ada obat mengganti, nanti dokter akan mengganti obat tersebut. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada pemirsa semua, ketika ingin menyetop obat itu, baiknya artinya oke lah saat itu stop, tapi segera ketemu dokter gitu loh, biar dikasih obat penggantinya atau antisipasi efek samping karena penggunaan obat tersebut. Baik, ya. Dok. Selanjutnya Kemudian, nah jadi tadi harus nih, sampai habis. ya ini sudah berdasarkan penelitian, misalnya untuk mengobatin infeksi ini butuh waktu pengobatan 5 hari. Bagaimana kalau nggak sampai 5 hari? Bisa saja kuman itu yang saya bilang tadi di awal, kuman itu bisa aja nggak tuntas habis, nggak tereradikasi kita bilang, tidak terbunuh dengan baik. Akhirnya ya kalau memang tadi terkait dengan antibiotik, bisa aja dikebal antibiotik tersebut, atau penyakit tersebut tetap ada di dalam tubuh pasien tersebut. Kan akhirnya jadi kronis nantinya, bisa jadi macam-macam, terutama tuh infeksi pencernaan. Banyak yang tidak tuntas diobatin, akhirnya yang tadinya hanya infeksi akut akhirnya berubah menjadi infeksi kronis dan kebal dan terus infeksinya terus ada. Akhirnya ngobatinya lebih susah lagi dokter gitu. Nah, kemudian mengenai ini obat, terus terang aja saya bilang bahwa lansoprazol ini salah satu obat. Jadi kalau kebetulan tidak sembuh, baiknya kembali lagi. Ketemu lagi dokternya. Mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut, misalnya perlu belum pernah di USG, mungkin di USG dulu. Kalau memang belum di endoskopi terlebih dahulu gitu ya. Jadi sekali lagi ini yang memang kadang-kadang ada informasi yang salah di tengah masyarakat. Ada misinformasi. Betul, dianggap bahwa kalau minum obat kelamaan nanti bisa merusak ginjal dan liver. Itu betul kalau tanpa instruksi dokter, tanpa arahan dokter. Seringkali pasien mohon maaf aja tidak ketemu dokter, dia merasa langsung minta beli ke apotek beli obat. Nah gitu. Nah ini yang kita mesti hati-hati gitu. Dokter, ini yang menarik tadi disebutkan resistensi. Jadi berapa bulan kita harus mengkonsumsi
antibiotik itu. Tapi dokter jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini pemirsa. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah dokter tadi pertanyaannya kalau resistensi antibiotik. Nah sebetulnya antibiotik itu berapa lama sih dok harus dikonsumsi dan wajarnya dikonsumsi? Ya, jadi saya sebutkan bahwa tadi tergantung dari jenis kumannya. Umumnya kita bilang kalau infeksi saluran pernapasan atas itu rata-rata sekitar 5 hari, ya kan gitu. Kalau radang infeksi gitu ya dok ya? Di infeksi saluran bawah, saluran pernapasan bawah ya, infeksi paru-paru atau pneumonia itu bisa 7 sampai 14 hari. Kemudian di bidang saya misalnya untuk kuman Helicobacter pylori itu 2 minggu 14 hari. Kalau TBC paru-paru 6 bulan, kalau dia udah TBC usus bisa 9 bulan. Jadi sekali lagi pemberian antibiotik itu jangka waktunya disesuaikan juga dengan kondisi infeksinya, ya. Jadi itu yang mesti diketahui oleh masyarakat dan masyarakat harus mengikuti apa anjuran dari dokter ini ya, untuk berapa lama nih obat ini diberikan gitu. Baik dok. Nah ini ada fakta mitos lagi dok. Terlalu sering mengkonsumsi antibiotik ini bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh. Ini fakta atau mitos dok? Ya saya bilang sih mitos ya, karena kita mesti hati-hati juga. Walaupun bagaimana antibiotik itu untuk membunuh kuman. Ya kan gitu. Berarti kalau membunuh kumannya dibunuh, otomatis daya tahan tubuh malah akan lebih baik. Gitu loh. Memang sering begini, informasi-informasi begitu luas di tengah masyarakat menganjurkan orang jangan minum obat lama-lama. Saya bilang kalau ini adalah informasi atau ketentuan minum obat jangka waktu tersebut dari dokter ya harus diikutin. Ya dokter belajar banyak mengenai hal tersebut gitu loh. Nah kadang-kadang saya juga suka pasien-pasien itu datang ke saya mana obatnya masih banyak. Kenapa? Karena tetangga saya bilang, dok kalau nanti minum obat ini kena rusak ginjal, rusak liver. Nah itu dia tadi. Kadang-kadang mohon maaf di dalam kenyataannya itu seringkali pasien-pasien itu terpengaruh juga oleh kanan kirinya gitu loh, gitu ya. Jadi kalau memang ada hal yang nggak jelas, pada kesempatan berikutnya ketemu dokter, tanyain ke dokternya gitu loh. Nah dokter mungkin boleh nih kasih tips untuk para pemirsa bagaimana cara menggunakan antibiotik dan juga agar lebih bijak nih menggunakan antibiotik. Boleh dok? Ya, jadi saya sampaikan kepada para pemirsa semua bahwa antibiotik ini adalah obat termasuk dikelompokkan obat golongan obat keras. Dan antibiotik ini harus diberikan sesuai dengan indikasi. Indikasi ini keluar dari dokter. Ya, jadi saya tetap menganjurkan bahwa ketika Anda mengkonsumsi antibiotik, bahwa ini informasi ini adalah datang dari dokter. Dan ketika dokter sudah memberikan ketentuan bahwa antibiotik ini harus habis untuk jangka waktu tertentu, atau disebut di resepnya harus habiskan, maka obat tersebut harus dihabiskan. Harus ngikutin resep. Betul, harus dengan resep dokter. Dan satu hal lagi tadi yang menarik dalam diskusi kita, ya jangan ketika ada misalnya tidak cocok dengan suatu obat, termasuk juga antibiotik, bisa di stop, tapi sesegera mungkin bertemu dengan dokter untuk mendapat arahan apakah ini obatnya harus diganti atau misalnya diberikan obat untuk mengurangi efek samping yang terjadi. Demikian. Baik dokter. Dokter terima kasih banyak atas informasinya, atas tipsnya nih pemirsa jangan bandel ya. Ikutin resep dari dokter, kemudian juga komunikasikan ke dokter. Nah dokter terima kasih. Kita sudah 30 menit ini pemirsa menemani Anda pagi hari ini. Kami akan terus menemani Anda dari hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Margareta Novita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Indonesia hidup sehat.